Saya melihatnya dan mendengar, ya, mengetahui bahwa semua alat bukti yang saya dapat di luar kepolisian, apapun yang saya dapat di Australia di luar kepolisian, itu nanti kan saya katakan saya akan beberkan di persidangan. Nah, saat polisi Indonesia ke Australia mendapatkan data-data yang karena mereka ada perjanjian kerjasama AFP dengan kepolisian Indonesia, hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang tentunya lebih hebat lagi yang saya akan nanti kemukakan seperti itu. Sebetulnya kan saya sudah dari awal ngomong waktu di salah satu stasiun TV sebelum polisi berangkat loh itu, ya, bahwa saya kenal dengan Konsulat Jenderal, saya kenal dengan beberapa orang AFP. Karena kebetulan anak saya tiga-tiga sekolah sana, kita berteman. Kalau namanya berteman kan dapat, ya bocoran-bocoran seperti itu. Memang tidak akurat, ya, seperti polisi dapatkan begitu mendetail, bahkan mungkin mendapatkan surat keterangan, ya saya nggak bisa. Cuma belakangan karena Jessica ini sudah terlalu parah di Australia dan mungkin juga nggak bisa balik, menurut saya, menurut mereka juga seperti itu, bahwa pada Januari 28 itu dia sudah harusnya kena hukum pidana menabrak rumah Jompo itu. Nah, itu parah itu urusannya, harus mengganti sekian $10.000 Australia yang tidak diganti, kemudian tahanan yang mestinya dijalankan dia lari ke Indonesia. Januari tahun lalu. Iya, Januari kemarin, ini tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Nah, itu puncaknya dia kesini itu, ya. Jadi sebetulnya dia udah nggak bisa kembali ke Australia kalau menurut saya sih, ya, karena Australia sudah melihat keadaan ini. Ya, saya hanya berserah kepada hak jaksa yang mulia, yang saya hormati. Semoga mereka terketuk, ya, segera, tidak usah bolak-balik berkas. Kita buktikan saja di pengadilan bahwa memang betul ada. Sebagai contoh, saya buka sedikit, ya. Waktu Jessica memindah-mindahkan itu gelas, itu dia buka tas, dia ambil itu racun, dia taruh, tapi ditutupi oleh bag, paper bag. Kemudian dipindahkan jauh dari posisi dia sebelah kanan. Kenapa? Supaya tidak ada yang menduga bahwa tangan dia nyampe ngeracun ke sana. Padahal udah dikerjain dulu di depan dia. Karena apa? Karena yang serve dia tuh Saudara Agus itu di depan muka dia begitu. Jadi di posisi dia, bukan di posisi pada saat dia minum, bukan. Nah, itu Vietnam Cafe itu dituang hitam. Yang ngomong juga Jessica. Ada hampir 50 menit di tangan si Jessica itu kopi. Dan terjadilah yang saya bilang pindah-pindah tangan tadi itu, yang sebelah otot itu, ya kan? Nah, nanti itu mungkin di pengadilan kan bisa dibuka. Nah, kalau nanti tidak jadi P21, gimana saya membuka? Masyarakat pengen tahu itu. Saya yakin ya. Saya mohonlah mengetuk hatinya jaksa supaya bisa, ya, memberikan kita untuk P21 dan ke pengadilan supaya jelas. Kalau memang nggak salah ya sudah, mau diapain gitu loh. Kan kita buktikan nanti, ya. Kalau Om sih yakin pasti itu kita bisa buktikan. Beralih ke informasi, masa penahanan Jessica Wongso tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin diperpanjang oleh Polda Metro Jaya hingga 30 hari ke depan. Jika selama 30 hari berkas Jessica tidak juga P21, Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Penahanan Jessica kembali diperpanjang terhitung mulai 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejak ditahan 30 Januari 2016, Jessica sudah mengalami perpanjangan masa tahanan sebanyak 4 kali. Sesuai dengan undang-undang, jika berkas perkara Jessica tidak juga lengkap dalam 120 hari, maka Jessica akan dibebaskan.
Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di salah satu gerai kopi di pusat perbelanjaan yang terjadi pada 6 Januari yang lalu. Perutnya. Pokoknya alat bukti yang Itu pastinya harus itu. memang itu bagaimana penyebab kematian kan. Gini, di pidana itu dibuktikan unsur. Nah, bagaimana perencanaan itu dilakukan, kedua bagaimana menyebabkan kematian. Nah, penyebab kematian itu orang yang menyebabkan kematian kan dianggap disangkanya adalah Jessica. Nah, Jessica itu bagaimana caranya mematikan Mirna? Itu harus cari alat buktinya. Terakhir, selama itu nggak bisa ya nggak bisa. Nah, terakhir kita juga berbicara soal kasus Betul. ini, Kang Asep pada posisi di mana memang ini tidak menguatkan sebetulnya, Betul. karena tidak ada fakta itu Betul, tadi, bukti begitu itu, ya. betul. Jadi kalau misalnya melihat ini masih lemah begitu. Sangat lemah. Bukan lemah lagi, sangat lemah. Tidak punya kekuatan pembuktian untuk membuktikan adalah Jessica pelakunya. Itu saya berani pertaruhkan secara ilmiah, secara empiris, bahwa untuk menjerat Jessica dengan alat bukti yang ada, kan sering dikatakan oleh penyidik dengan segala hormat, oh kuat, pulang dari Australia yang tidak ada kaitannya, malah kan fokus tembus deliktinya Ya, di ada sini, Interpol, wah udah segala kuat macam. lagi. Di awal kan ada selang CCTV. Kalau CCTV ada, dari Interpol ada, sekali lagi saya katakan, saya kira jaksa tidak akan memberikan 3 kali petunjuk. Oke, jadi di sini jaksa pun dalam posisi tidak yakin gitu. Tidak kan? yakin. Kalau yakin pasti di P21 kan, dilengkapkan. Oke. Maka selalu kan petunjuknya sama terus kan. Oke, nah kalau begitu berarti memang ada kecenderungan, ada kemungkinan besar Jessica ini bisa bebas begitu dikatakan. Bukan ya, kalau bebas harus pengadilan kan. Kalau Aha. memang sekali lagi, kalau memang dipaksakan nanti oleh jaksa ke pengadilan, saya yakin. Saya termasuk yang beranggapan, saya dengan hormat mungkin pendapat saya salah, Jessica bisa bebas. Nah sekarang daripada nanti dibebasin, jaksa kena sanksi dong. Dia tidak punya hukum. Ya makanya jaksa tidak mau sembarangan P21-kan gitu kan. Kalau P21-kan di pengadilan dia akan berat untuk membuktikan. Karena hakim akan tanya kalau perkara pembunuhan tuh, bagaimana caranya dia menyebabkan mati dilakukan oleh Jessica? Mana alat buktinya? Itu yang berat. Kalau semua bukan petunjuk, sekali lagi kalau petunjuk cuma 1 alat bukti. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Miko. Mas Miko, ini terang benderang sudah lama sekali pernah ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tetapi susah juga ya untuk penanganannya. Apalagi ada KY namun terbatas kewenangannya. Betul, kalau KY kan memang hanya Judisial. terbatas pada konteks menjaga perilaku hakim ya. Nah, tapi menurut saya memang tanpa itu pun sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung saya yakin betul bahwa sudah memetakan sebenarnya potensi-potensi. Ya. Kira-kira di mana celah penyalahgunaan tersebut bisa terjadi. Dan kalau kami dari Koalisi Pemantau Peradilan ya, yang PSHK juga tergabung di dalamnya, memetakan sebenarnya ada 3 hal yang kira-kira dapat menjadi celah penyalahgunaan itu. Satu tadi soal sudah disinggung Pak Wadid ya, soal alur penanganan perkara yang sangat berbelit-belit ya. Kalau kita hitung misalnya dari sampainya berkas sampai dengan dikembalikannya ke pengadilan pengaju ada 27 tahapan. Ya harus 27 tahapan. Nah, 27 tahapan ini tidak diikuti dengan sistem informasi penanganan perkara atau deteksi perkara yang transparan kepada publik. Jadi misalnya Mas Wahyu sedang berperkara kasasi di Mahkamah Agung, Mas Wahyu tidak tahu di tahapan mana berkasnya sedang berada sekarang. Gitu. Nah, memang sudah ada sistem informasi penelusuran perkara, tapi ketika perkara itu sudah diputus dan diupload ke website. Baru bisa. Tapi kalau soal deteksi tidak tahapan proses. Itu yang kedua. Yang ketiga soal minutasi, itu juga celah besar. Benar sudah ada SKKMA misalnya nomor 214 tahun 2014 ya, soal jangka waktu minutasi. Paling lama 130 hari. Nah, tapi memang dalam praktik belum efektif juga 130 hari itu. Dan dalam minutasi itu bisa saja misalnya ada kasus hakim sudah memutus A, tiba-tiba juru ketik mengetik B misalnya gitu. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa memang celah penyalahgunaan kewenangan di institusi peradilan kita, terutama Mahkamah Agung ini sangat besar sekali gitu. Dan kami menyimpulkan setidak-tidaknya kalau ingin diambil jalan pencegahan ke depan, memang 3 hal itu yang krusial untuk kemudian dipecahkan. Siapa kemudian yang bisa mengatasi ini, menutup celah-celah ini, 3 celah besar? Saya kira pengambil keputusan di Mahkamah Agung, yaitu pimpinan Mahkamah Agung ya, terutama Ketua Mahkamah Agung. Dan memang dorongannya adalah pembenahan sistem yang besar-besaran itu juga harus diikuti dengan berbagai instruksi gitu. Terutama tadi terkait satu misalnya alur penanganan perkara yang harusnya bisa disederhanakan. Nah, dari 27 tahapan tadi itu juga ada berkaitan dengan yang harusnya mengurus organisasional gitu. Ada 3 pihak yang mengurus perkara di kasasi dan tahapan kasasi dan peninjauan kembali. Misalnya satu soal Biro Umum. Biro Umum itu kan di bawah Badan Urusan Peradilan ya, Pak Gayus ya. Kemudian ada juga Direktorat Pranata dan Tata Laksana misalnya. Itu di bawah Dirjen Badan Peradilan. Kemudian ada Kepaniteraan Muda. Nah, itu artinya memang ada 3 orang, ada 3 kelompok yang mengurusi pidana, di mana 2 kelompok ini seharusnya juga hanya mengurus organisasi misalnya gitu. Jadi memang secara sistem selain dia rumit dan birokratis, ada
ada kelompok-kelompok atau ada sub-sub sistem yang tidak semestinya mengurusi perkara, tapi mengurusi perkara juga. Itu gitu. celah-celah itu yang disusupi, ada praktek percaloan dan lain sebagainya itu. Betul, tapi menurut saya dalam konteks kasus Pak Nur Hadi ini, saya kira itu ini mungkin terjadi pada level seorang sekretaris tidak ada kewenangan langsung bersinggungan. Betul, tetapi ada dugaan dimanfaatkan. Nah, bisa jadi demikian, dan itu memang harus ditelusuri oleh penyidik ya. Tapi menurut saya meskipun dia 27 tahapan ada tiga kelompok yang mengurusi, yang tidak semestinya mengurusi juga mengurusi misalnya begitu. Tapi sampai level sekretaris kan sebenarnya tidak perlu ya. Tapi tadi dugaan ada dan sudah terbukti juga sudah disita misalnya 2 berkas putusan berkas perkara LIPO misalnya gitu ya di rumah dan sebagainya. Ini kan mengindikasikan bahwa NN ini memang sedang mencampuri urusan perkara. Ya, atau jangan-jangan karena memang tidak memiliki kewenangan langsung kemudian dimanfaatkan. Karena jejaknya tidak mudah dilusuri misalnya. Mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin ada rekam jejak seperti itu. Bisa jadi karena gini, kalau dulu kan analisisnya terbatas begini. Mafia peradilan itu analisisnya terbatas pada hakim. Jadi didomestifikasi hanya pada hakim. Atau paling tidak panitera gitu. Tapi tidak. Karena penelusuran kita juga dan berbagai penelitian yang kita lakukan itu menunjukkan tidak hanya hakim dan panitera yang harusnya berhubungan langsung dengan perkara yang kemudian bisa menjadi aktor penyalahgunaan kewenangan itu, tapi juga oknum birokratis tadi. Apakah dia memang punya tugas kewenangan di sana? Itu satu hal. Tapi bisa juga dia tidak punya tugas kewenangan, tapi karena punya struktur pengaruh yang kuat di institusi peradilan itu, maka kemudian bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Mudah dimanfaatkan, dan ini tentu harus ada action tadi dari MA internal sendiri, Pak Gayus Lumbun. Tetapi apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak Gayus? Paling tidak untuk dalam kasus inilah sekarang yang masih ditangani KPK. Kalau dalam sekarang memang ada tim dari Bawas, Badan Pengawasan yang akan mendukung KPK, memberikan dukungan agar keadaan yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Tim Bawas ini sudah berjalan? Ya, sedang dibentuk dan berjalan kan. Sudah dibentuk dan sedang berjalan. Itu saya tahu dari juru bicara MA sendiri yang disampaikan ke publik. Tapi yang saya katakan adalah kalau carut marut tadi yang dikemukakan, maka bagi saya ini yang tidak boleh terjadi, sehingga orang tidak jelas, yang jelas hanya putusan akhir, putusan pun kadang-kadang salah. Ada putusan yang tertera di website itu 1 tahun, padahal 10 tahun hakim memutus. Ada yang triliun menjadi miliar. Bahkan itu dimanfaatkan putusan yang upload untuk ada di sebagainya. website. Kelemahan ini terjadi karena integrated sistem informasi yang tidak ada. Ini yang sudah berulang-ulang saya ingatkan. Alatnya dimiliki oleh perusahaan besar-besar itu dengan apa sulitnya Pak usulan-usulan itu yang sudah berulang kali dari dalam maupun dari luar diusulkan kemudian tidak bisa Ada perbaikan, tapi saya melihat terakhir itu wilayah pengadilan PT UN yang sudah bagus. Semestinya kan jangankan perkara, hakim pensiun di mana di pengadilan mana atau sakit tidak bertugas itu klik sudah harus tahu publik sehingga dia mengerti. Kemudian perkara yang dikatakan 20 tahap itu tahapan di mana saat ini. Satu kali klik mestinya tahu. Kalau menggunakan satu sistem yang CTS itu, case tracking system. Itu satu, kalau di mobil ini mungkin GPS gitu ya. Ketahuan di mana. Itu ada. Dan perusahaan besar pun menggunakan itu. Sebuah lembaga sebesar MA dengan 300 lebih pengadilan tinggi dan negeri. 800 ya, data saya kurang sekitar 600-an ya, mungkin 800 lebih, mungkin ada berkembang baru ya. Nah, ini dengan 8.000 hakim, dipimpin oleh lembaga yang bernama Mahkamah Agung dengan 10 pimpinan. Tentunya sistem ini tidak menjadi aneh sebenarnya, tapi yang saya ketahui masih banyak menggunakan manual. Selain sistem administrasi, sistem online untuk mempermudah siapa yang tengah berperkara untuk mengupdate perkembangan kasusnya, adakah mungkin yang lain? Saya ingin coba kita saksikan, simak informasi berikut ini, juga kutipan dari Anda Pak Gayus beberapa waktu lalu di program Prime News. Abuse of power yang Anda rasakan sekarang? Ya, kalau yang disebut oligarki kan itu bentuk kebusukan sebuah organisasi, dipimpin oleh segelintir orang dengan kekuasaan yang penuh, siapa melawan dipindahkan. Kalau itu hakim di tingkat bawah. Hakim agung pun bisa dipindahkan kamar. Bayangkan. Ini kan satu tindakan yang betul-betul oligarki. yang sewenang-wenang gitu ya Pak? Bagaimana perkara ditangani oleh sebuah kamar, diambil alih, dikatakan oleh ketua.
Oke, oligarki kekuasaan, Pak Gayus, saya ingin minta Anda jawab soal hal ini, apalagi tadi ada perkara, kemudian sudah ada kamar-kamar hakim, namun bisa di-take-over oleh ketua. Maksudnya apa? Saya berikut ini dijawab Pak Gayus Lumbun di Prime Time. Buktikan saja di pengadilan bahwa memang betul ada. Sebagai contoh, saya buka sedikit ya. Waktu Jessica memindah-mindahkan itu gelas, itu dia buka tas, dia ambil itu racun, dia taruh, tapi ditutupi oleh bag, paper bag. Kemudian dipindahkan jauh dari posisi dia sebelah kanan. Kenapa? Supaya tidak ada yang menduga bahwa tangan dia nyampe ngeracun ke sana. Padahal udah dikerjain dulu di depan dia. Karena apa? Karena yang serve dia tuh Saudara Agus itu di depan muka dia begitu. Jadi di posisi dia, bukan di posisi pada saat Mirna minum, bukan. Nah, itu Vietnam Cafe itu dituang hitam. Yang ngomong juga Jessica. Ada hampir 50 menit di tangan si Jessica itu kopi. Dan terjadilah yang saya bilang pindah-pindah tangan tadi itu yang sebelah otot itu, ya kan? Nah, nanti itu mungkin di pengadilan kan bisa dibuka. Nah, kalau nanti tidak jadi P21, gimana saya membuka? Masyarakat pengen tahu itu. Saya yakin ya. Saya mohonlah mengetuk hatinya jaksa supaya bisa ya memberikan kita untuk P21 dan ke pengadilan supaya jelas. Kalau memang nggak salah ya sudah, mau diapain gitu loh. Kan kita buktikan nanti ya. Kalau Om sih yakin pasti itu kita bisa buktikan. Beralih ke informasi, masa penahanan Jessica Wongso tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin diperpanjang oleh Polda Metro Jaya hingga 30 hari ke depan. Jika selama 30 hari berkas Jessica tidak juga P21, Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Penahanan Jessica kembali diperpanjang terhitung mulai 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Direktorat Pranata dan Tata Laksana misalnya, itu di bawah Dirjen Badan Peradilan. Kemudian ada kepaniteraan muda. Nah itu artinya memang ada 3 orang, ada 3 kelompok yang mengurusi pidana, di mana 2 kelompok ini seharusnya juga hanya mengurusi organisasi misalnya gitu. Jadi memang secara sistem selain dia rumit dan birokratis, ada kelompok-kelompok atau ada sub-sub sistem yang tidak semestinya mengurusi perkara, tapi mengurusi perkara juga. Itu celah-celah itu yang disusupi, ada praktek percaloan dan lain sebagainya itu. Betul, tapi menurut saya dalam konteks kasus Pak Nur Hadi ini, saya kira itu mungkin terjadi pada level seorang sekretaris tidak ada kewenangan langsung bersinggungan. Betul, tetapi ada dugaan dimanfaatkan. Nah, bisa jadi demikian, dan itu memang harus ditelusuri oleh penyidik ya. Tapi menurut saya meskipun dia 27 tahapan ada 3 kelompok yang mengurusi, yang tidak semestinya mengurusi juga mengurusi misalnya begitu. Tapi sampai level sekretaris kan sebenarnya tidak perlu ya. Tapi tadi dugaan ada dan sudah terbukti juga sudah disita misalnya 2 berkas putusan berkas perkara lipo misalnya gitu ya di rumah dan sebagainya. Ini kan mengindikasikan bahwa NN ini memang sedang mencampuri urusan perkara. Atau jangan-jangan karena memang tidak memiliki kewenangan langsung kemudian dimanfaatkan. Karena jejaknya tidak mudah dilusuri misalnya. Mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin ada rekam jejak seperti itu. Bisa jadi karena gini, kalau dulu kan analisisnya terbatas begini. Mafia peradilan itu analisisnya terbatas pada hakim. Jadi didomestifikasi hanya pada hakim. Atau paling tidak panitera gitu. Tapi tidak. Karena penelusuran kita juga dan berbagai penelitian yang kita lakukan itu menunjukkan tidak hanya hakim dan panitera yang harusnya berhubungan langsung dengan perkara yang kemudian bisa menjadi aktor penyalahgunaan kewenangan itu, tapi juga oknum birokratis tadi. Apakah dia memang punya tugas kewenangan di sana? Itu satu hal. Tapi bisa juga dia tidak punya tugas kewenangan, tapi karena punya struktur pengaruh yang kuat di institusi peradilan itu, maka kemudian dia bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Mudah dimanfaatkan, dan ini tentu harus ada action dari MA internal sendiri, Pak Gayus Lumbun. Tetapi apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak Gayus?
Paling Iya. tidak untuk dalam kasus inilah sekarang yang masih ditangani KPK. Kalau dan sekarang memang ada tim dari Bawas Badan Pengawasan yang akan mendukung KPK. Untuk penanganannya, apalagi ada KY namun terbatas kewenangannya. Betul, kalau KY kan memang hanya Judisial. terbatas pada konteks menjaga perilaku hakim ya. Nah, tapi menurut saya memang tanpa itu pun sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung, saya yakin betul bahwa sudah memetakan sebenarnya potensi-potensi. Ya. Kira-kira di mana celah penyalahgunaan tersebut bisa terjadi. Dan kalau kami dari Koalisi Pemantau Peradilan ya, yang PSHK juga tergabung di dalamnya, memetakan sebenarnya ada 3 hal yang kira-kira dapat menjadi celah penyalahgunaan itu. Satu tadi soal sudah disinggung Pak Wadid ya, soal alur penanganan perkara yang sangat berbelit-belit ya. Kalau kita hitung misalnya dari sampainya berkas sampai dengan dikembalikannya ke pengadilan pengaju ada 27 tahapan. Yang harus 27 tahapan. Nah, 27 tahapan ini tidak diikuti dengan sistem informasi penanganan perkara atau deteksi perkara yang transparan kepada publik. Jadi misalnya Mas Wahyu sedang berperkara kasasi di Mahkamah Agung, Mas Wahyu tidak tahu di tahapan mana berkasnya sedang berada sekarang. Gitu. Nah, memang sudah ada sistem informasi penelusuran perkara, tapi ketika perkara itu sudah diputus dan diupload ke website. Baru bisa. Tapi kalau soal deteksi tidak tahapan proses. Itu yang kedua. Yang ketiga soal minutasi, itu juga celah besar. Benar sudah ada SKKMA misalnya nomor 214 tahun 2014 ya, soal jangka waktu minutasi. Paling lama 130 hari. Nah, tapi memang dalam praktik belum efektif juga 130 hari itu. Dan dalam minutasi itu bisa saja misalnya ada kasus hakim sudah memutus A, tiba-tiba juru ketik mengetik B misalnya gitu. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa memang celah penyalahgunaan kewenangan di institusi peradilan kita, terutama Mahkamah Agung ini sangat besar sekali gitu. Dan kami menyimpulkan setidak-tidaknya kalau ingin diambil jalan pencegahan ke depan, memang 3 hal itu yang krusial untuk kemudian dipecahkan. Siapa kemudian yang bisa mengatasi ini, menutup celah-celah ini, 3 celah besar? Saya kira pengambil keputusan di Mahkamah Agung, yaitu pimpinan Mahkamah Agung ya, terutama Ketua Mahkamah Agung. Dan memang dorongannya adalah pembenahan sistem yang besar-besaran itu juga harus diikuti dengan berbagai instruksi gitu. Terutama tadi terkait satu misalnya alur penanganan perkara yang harusnya bisa disederhanakan. Nah, dari 27 tahapan tadi itu juga ada berkaitan dengan yang harusnya mengurus organisasional gitu. Ada 3 pihak yang mengurus perkara di kasasi dan tahapan kasasi dan peninjauan kembali. Misal satu Biro Umum. Biro Umum itu kan di bawah Badan Urusan Peradilan ya, Pak Gayus ya. Kemudian ada juga saya melihatnya dan mendengar ya, mengetahui bahwa semua alat bukti yang saya dapat di luar kepolisian, apapun yang saya dapat di Australia di luar kepolisian, itu nanti kan saya katakan saya akan beberkan di persidangan. Nah, saat polisi Indonesia ke Australia mendapatkan data-data yang karena mereka ada perjanjian kerjasama AFP dengan kepolisian Indonesia, hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang tentunya lebih hebat lagi yang saya akan nanti kemukakan seperti itu. Sebetulnya kan saya sudah dari awal ngomong waktu di salah satu stasiun TV sebelum polisi berangkat loh itu ya, bahwa saya kenal dengan Konsulat Jenderal, saya kenal dengan beberapa orang AFP. Karena kebetulan anak saya 3 sekolah sana, kita berteman. Kalau namanya berteman kan dapat ya bocoran-bocoran seperti itu. Memang tidak akurat ya, seperti polisi dapatkan begitu mendetail, bahkan mungkin mendapatkan surat keterangan ya, saya nggak bisa. Cuma belakangan karena Jessica ini sudah terlalu parah di Australia dan mungkin juga nggak bisa balik, menurut saya, menurut mereka juga seperti itu, bahwa pada Januari 28 itu dia sudah harusnya kena hukum pidana menabrak rumah jompo itu. Nah, itu parah itu urusannya, harus mengganti sekian $10.000 Australia yang tidak diganti, kemudian tahanan yang mestinya dijalankan dia lari ke Indonesia. Januari tahun lalu ya? Iya, Januari kemarin, ini tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Nah, itu puncaknya dia ke sini itu ya. Jadi sebetulnya dia udah nggak bisa kembali ke Australia kalau menurut saya sih, ya, karena Australia sudah melihat keadaan ini. Ya, saya hanya berserah kepada hak jaksa yang mulia, yang saya hormati. Semoga mereka terketuk, ya, segera, tidak usah bolak-balik berkas. Kita DKI Jakarta.
Sejak ditahan 30 Januari 2016, Jessica sudah mengalami perpanjangan masa tahanan sebanyak 4 kali. Sesuai dengan undang-undang, jika berkas perkara Jessica tidak juga lengkap dalam 120 hari, maka Jessica akan dibebaskan. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di salah satu gerai kopi di pusat perbelanjaan yang terjadi pada 6 Januari yang lalu. Perutnya. Pokoknya alat bukti yang Itu harus pastinya itu, emang itu penyebab kematian kan. Gini, di pidana itu dibuktikan unsur. Nah, bagaimana perencanaan itu dilakukan, kedua bagaimana menyebabkan kematian. Nah, penyebab kematian itu orang yang menyebabkan kematian kan dianggap disangkanya adalah Jessica. Nah, Jessica tuh bagaimana caranya mematikan Mirna? Itu harus cari alat buktinya. Terakhir, selama itu nggak bisa ya nggak bisa. Nah, terakhir kita juga berbicara soal kasus Betul. ini, Kang Asep pada posisi di mana memang ini tidak menguatkan sebetulnya Betul. karena tidak ada fakta itu Betul, tadi bukti begitu itu, ya. betul. Jadi kalau misalnya melihat ini masih lemah begitu. Sangat lemah. Bukan lemah lagi, sangat lemah. Tidak punya kekuatan pembuktian untuk membuktikan adalah Jessica pelakunya. Itu saya berani pertaruhkan secara ilmiah, secara empiris, bahwa untuk menjerat Jessica dengan alat bukti yang ada, kan sering dikatakan oleh penyidik dengan segala hormat, oh kuat, pulang dari Australia yang tidak ada kaitannya, malah kan fokus tembus deliktinya Ya, di ada sini, Interpol, wah udah segala kuat macam. lagi. Di awal kan ada selang CCTV. Kalau CCTV ada, dari Interpol ada, sekali lagi saya katakan, saya kira jaksa tidak akan memberikan 3 kali petunjuk. Oke, jadi di sini jaksa pun dalam posisi tidak yakin gitu. Tidak Kang Adis? yakin. Kalau yakin masih di P21 kan, dilengkapkan. Oke. Maka selalu kan petunjuknya sama terus kan. Oke, nah kalau begitu berarti memang ada kecenderungan, ada kemungkinan besar Jessica ini bisa bebas begitu dikatakan. Bukan, kalau bebas harus pengadilan kan. Kalau Aha. memang sekali lagi, kalau memang dipaksakan nanti oleh jaksa ke pengadilan, saya yakin. Saya termasuk yang beranggapan, saya dengan hormat mungkin pendapat saya salah, Jessica bisa bebas. Nah sekarang daripada nanti dibebasin, jaksa kena sanksi dong. Dia tidak punya hukum. Ya makanya jaksa tidak mau sembarangan P21-kan gitu kan. Kalau P21-kan di pengadilan dia akan berat untuk membuktikan. Karena hakim akan tanya kalau perkara pembunuhan tuh, bagaimana caranya dia menyebabkan mati dilakukan oleh Jessica? Mana alat buktinya? Itu yang berat. Kalau semua bukan petunjuk, sekali lagi kalau petunjuk cuma 1 alat bukti. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Miko. Mas Miko, ini terang benderang. Sudah lama sekali, pernah ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tetapi susah juga ya. Saya melihatnya dan mendengar, ya, mengetahui bahwa semua alat bukti yang saya dapat di luar kepolisian, apapun yang saya dapat di Australia di luar kepolisian, itu nanti kan saya katakan saya akan beberkan di persidangan. Nah, saat polisi Indonesia ke Australia mendapatkan data-data yang karena mereka ada perjanjian kerjasama AFP dengan kepolisian Indonesia, hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang tentunya lebih hebat lagi yang saya akan nanti kemukakan seperti itu. Sebetulnya kan saya sudah dari awal ngomong waktu di salah satu stasiun TV sebelum polisi berangkat loh itu, ya, bahwa saya kenal dengan Konsulat Jenderal, saya kenal dengan beberapa orang AFP. Karena kebetulan anak saya tiga sekolah sana, kita berteman. Kalau namanya berteman kan dapat ya bocoran-bocoran seperti itu. Memang tidak akurat ya, seperti polisi dapatkan begitu mendetail, bahkan mungkin mendapatkan surat keterangan ya, saya nggak bisa. Cuma belakangan karena Jessica ini sudah terlalu parah di Australia dan mungkin juga nggak bisa balik, menurut saya, menurut mereka juga seperti itu, bahwa pada Januari 28 itu dia sudah harusnya kena hukum pidana menabrak rumah Jompo itu. Nah, itu parah itu urusannya, harus mengganti sekian $10.000 Australia yang tidak diganti, kemudian tahanan yang mestinya dijalankan dia lari ke Indonesia. Januari tahun lalu. Iya, Januari kemarin, ini tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Nah, itu puncaknya dia ke sini itu. Ya. Jadi sebetulnya dia udah nggak bisa kembali ke Australia kalau menurut saya sih, ya, karena Australia sudah melihat keadaan ini. Ya, saya hanya berserah kepada hak jaksa yang mulia, yang saya hormati. Semoga mereka terketuk, ya, segera, tidak usah bolak-balik berkas. Kita buktikan saja di pengadilan bahwa memang betul ada. Sebagai contoh, saya buka sedikit ya. Waktu Jessica memindah kami itu
gelas itu dia buka tas, dia ambil itu racun, dia taruh tapi ditutupi oleh paper bag. Kemudian dipindahkan jauh dari posisi dia sebelah kanan. Kenapa? Supaya tidak ada yang menduga bahwa tangan dia nyampe ngeracun ke sana. Padahal udah dikerjain dulu di depan dia. Karena apa? Karena yang serve dia tuh Saudara Agus itu di depan muka dia begitu. Jadi di posisi dia, bukan di posisi pada saat Mirna minum, bukan. Nah, itu Vietnam Cafe itu dituang hitam. Yang ngomong juga Jessica. Ada hampir 50 menit di tangan si Jessica itu kopi. Dan terjadilah yang saya bilang pindah-pindah tangan tadi itu, yang sebelah otot itu, ya kan? Nah, nanti itu mungkin di pengadilan kan bisa dibuka. Nah, kalau nanti tidak jadi P21, gimana saya membuka? Masyarakat pengen tahu itu. Saya yakin ya. Saya mohonlah mengetuk hatinya jaksa supaya bisa ya memberikan kita untuk P21 dan ke pengadilan supaya jelas. Kalau memang nggak salah ya sudah, mau diapain gitu loh. Kan kita buktikan nanti ya. Kalau Om sih yakin pasti itu kita bisa buktikan. Beralih ke informasi, masa penahanan Jessica Wongso, tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin diperpanjang oleh Polda Metro Jaya hingga 30 hari ke depan. Jika selama 30 hari berkas Jessica tidak juga P21, Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Penahanan Jessica kembali diperpanjang terhitung mulai 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejak ditahan 30 Januari 2016, Jessica sudah mengalami perpanjangan masa tahanan sebanyak 4 kali. Sesuai dengan undang-undang, jika berkas perkara Jessica tidak juga lengkap dalam 120 hari, maka Jessica akan dibebaskan. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di salah satu gerai kopi di pusat perbelanjaan yang terjadi pada 6 Januari yang lalu. Perutnya. Pokoknya alat bukti yang Itu pastinya harus itu. Emang itu bagi penyebab kematian kan. Gini, di pidana itu dibuktikan unsur. Nah, bagaimana perencanaan itu dilakukan. Kedua, bagaimana menyebabkan kematian. Nah, penyebab kematian itu, orang yang menyebabkan kematian kan dianggap disangkanya adalah Jessica. Nah, Jessica itu bagaimana caranya mematikan Mirna. Itu harus cari alat buktinya. Terakhir, selama itu nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, terakhir kita juga berbicara soal kasus ini, Kang Asep pada posisi di mana memang ini tidak menguatkan sebetulnya, karena tidak ada fakta itu tadi, begitu ya. Jadi kalau misalnya melihat, ini masih lemah begitu. Sangat lemah. Bukan lemah lagi, sangat lemah. Tidak punya kekuatan pembuktian untuk membuktikan adalah Jessica pelakunya. Itu saya berani pertaruhkan secara ilmiah, secara empiris, bahwa untuk menjerat Jessica dengan alat bukti yang ada, kan sering dikatakan oleh penyidik dengan segala hormat, oh kuat, pulang dari Australia yang tidak ada kaitannya, malah kan fokus tembus deliktinya di sini, wah udah kuat lagi. Di awal kan ada selang CCTV. Kalau CCTV ada, dari Interpol ada, sekali lagi saya katakan, saya kira jaksa tidak akan memberikan 3 kali petunjuk. Oke, jadi di sini jaksa pun dalam posisi tidak yakin gitu. Tidak yakin. Kalau yakin pasti di P21 kan dilengkapkan. Oke. Maka selalu kan petunjuknya sama terus kan. Oke. Nah, kalau begitu berarti memang ada kecenderungan, ada kemungkinan besar Jessica ini bisa bebas begitu dikatakan. Bukan ya, kalau bebas harus pengadilan kan. Kalau sekali lagi, kalau memang dipaksakan nanti oleh jaksa ke pengadilan, saya yakin. Saya termasuk yang beranggapan, sekali dengan hormat mungkin pendapat saya salah, Jessica bisa bebas. Nah, sekarang daripada nanti dibebasin, jaksa kena sanksi dong. Dia tidak punya hukum. Ya makanya jaksa tidak mau sembarangan P21-kan gitu kan. Kalau P21-kan di pengadilan dia akan berat untuk membuktikan. Karena hakim akan tanya kalau perkara pembunuhan tuh, bagaimana caranya dia menyebabkan mati dilakukan oleh Jessica? Mana alat buktinya? Itu yang berat. Kalau semua bukan petunjuk, sekali lagi kalau petunjuk cuma 1 alat bukti. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Miko. Mas Miko, ini terang benderang sudah lama sekali pernah ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tetapi susah juga ya untuk penanganannya, apalagi ada KY namun terbatas kewenangannya. Betul, kalau KY kan memang hanya Judisial. terbatas pada konteks menjaga perilaku hakim ya. Nah, tapi menurut saya memang tanpa itu pun sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung, saya yakin betul bahwa sudah memetakan sebenarnya potensi-potensi. Kira-kira di mana celah penyalahgunaan tersebut bisa terjadi. Dan
kalau kami dari Koalisi Pemantau Peradilan ya, yang PSHK juga tergabung di dalamnya, memetakan sebenarnya ada 3 hal yang kira-kira dapat menjadi celah penyalahgunaan itu. Satu tadi soal sudah disinggung Pak Wadid ya, soal alur penanganan perkara yang sangat berbelit-belit ya. Kalau kita hitung misalnya dari sampainya berkas sampai dengan dikembalikannya ke pengadilan pengaju ada 27 tahapan. Ya harus 27 tahapan. Nah, 27 tahapan ini tidak diikuti dengan sistem informasi penanganan perkara atau deteksi perkara yang transparan kepada publik. Jadi misalnya Mas Wahyu sedang berperkara kasasi di Mahkamah Agung, Mas Wahyu tidak tahu di tahapan mana berkasnya sedang berada sekarang. Gitu. Nah, memang sudah ada sistem informasi penelusuran perkara, tapi ketika perkara itu sudah diputus dan diupload ke website. Baru bisa. Tapi kalau soal deteksi tidak tahapan proses. Itu yang kedua. Yang ketiga soal minutasi, itu juga celah besar. Benar sudah ada SKKMA misalnya nomor 214 tahun 2014 ya, soal jangka waktu minutasi. Paling lama 130 hari. Nah, tapi memang dalam praktik belum efektif juga 130 hari itu. Dan dalam minutasi itu bisa saja misalnya ada kasus hakim sudah memutus A, tiba-tiba juru ketik mengetik B misalnya gitu. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa memang celah penyalahgunaan kewenangan di institusi peradilan kita, terutama Mahkamah Agung ini sangat besar sekali gitu. Dan kami menyimpulkan setidaknya kalau ingin diambil jalan pencegahan ke depan, memang 3 hal itu yang krusial untuk kemudian dipecahkan. Siapa kemudian yang bisa mengatasi ini, menutup celah-celah ini, 3 celah besar? Saya kira pengambil keputusan di Mahkamah Agung, yaitu pimpinan Mahkamah Agung ya, terutama Ketua Mahkamah Agung. Dan memang dorongannya adalah pembenahan sistem yang besar-besaran itu ya. Tapi tadi dugaan ada dan sudah terbukti juga sudah disita misalnya 2 berkas putusan berkas perkara LIPO misalnya gitu ya di rumah dan sebagainya. Ini kan mengindikasikan bahwa NN ini memang sedang mencampuri urusan perkara ya, atau jangan-jangan karena memang tidak memiliki kewenangan langsung kemudian dimanfaatkan karena jejaknya tidak mudah dilusuri misalnya. Mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin ada rekam jejak seperti itu? Bisa jadi, karena gini, kalau dulu kan analisisnya terbatas begini, mafia peradilan itu analisisnya terbatas pada hakim. Jadi didomestifikasi hanya pada hakim, atau paling tidak panitera gitu. Tapi tidak, karena penelusuran kita juga dan berbagai penelitian yang kita lakukan, itu menunjukkan tidak hanya hakim dan panitera yang harusnya berhubungan langsung dengan perkara yang kemudian bisa menjadi aktor penyalahgunaan kewenangan itu. Tapi juga oknum birokratis tadi. Apakah dia memang punya tugas kewenangan di sana? Itu satu hal. Tapi bisa juga dia tidak punya tugas kewenangan, tapi karena punya struktur pengaruh yang kuat di institusi peradilan itu, maka kemudian bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Mudah dimanfaatkan, dan ini tentu harus ada action tadi dari MA internal sendiri, Pak Gayus Lumbun. Tetapi apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak Gayus? Paling tidak untuk dalam kasus inilah sekarang yang masih ditangani KPK. Kalau dalam sekarang memang ada tim dari Bawas, Badan Pengawasan yang akan mendukung KPK. Untuk penanganannya, apalagi ada KY namun terbatas kewenangannya. Betul, kalau KY kan memang hanya terbatas pada konteks menjaga perilaku hakim ya. Nah, tapi menurut saya memang tanpa itu pun sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung, saya yakin betul bahwa sudah memetakan sebenarnya potensi-potensi. Kira-kira di mana celah penyalahgunaan tersebut bisa terjadi. Dan kalau kami dari Koalisi Pemantau Peradilan ya, yang PSHK juga tergabung di dalamnya, memetakan sebenarnya ada 3 hal yang kira-kira dapat menjadi celah penyalahgunaan itu. Satu tadi soal sudah disinggung Pak Wadid ya, soal alur penanganan perkara yang sangat berbelit-belit ya. Kalau kita hitung misalnya dari sampainya berkas sampai dengan dikembalikannya ke pengadilan pengaju ada 27 tahapan. Ya harus 27 tahapan. Nah, 27 tahapan ini tidak diikuti dengan sistem informasi penanganan perkara atau deteksi perkara yang transparan kepada publik. Jadi misalnya Mas Wahyu sedang berperkara kasasi di Mahkamah Agung, Mas Wahyu tidak tahu di tahapan mana berkasnya sedang berada sekarang. Gitu. Nah, memang sudah ada sistem informasi penelusuran perkara, tapi ketika perkara itu sudah diputus dan diupload ke website. Baru bisa. Tapi kalau soal deteksi tidak tahapan proses. Itu yang kedua. Yang ketiga soal minutasi, itu juga celah besar. Benar sudah ada SKKMA misalnya nomor 214 tahun 2014 ya, soal jangka waktu minutasi. Paling lama 130 hari. Nah, tapi memang dalam praktik belum efektif juga 130 hari itu. Dan dalam minutasi itu bisa saja misalnya ada kasus hakim sudah memutus A, tiba-tiba juru ketik mengetik B misalnya gitu. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa memang celah penyalahgunaan kewenangan di institusi peradilan kita, terutama Mahkamah Agung ini sangat besar sekali gitu. Dan kami menyimpulkan setidaknya kalau ingin diambil jalan pencegahan ke depan, memang 3 hal itu yang krusial untuk kemudian dipecahkan. Siapa kemudian yang bisa mengatasi ini, menutup celah-celah ini, 3 celah besar? Saya kira pengambil keputusan di Mahkamah Agung, yaitu pimpinan Mahkamah Agung ya, terutama Ketua Mahkamah Agung. Dan memang dorongannya adalah pembenahan sistem yang besar-besaran itu juga
harus diikuti dengan berbagai instruksi gitu. Terutama tadi terkait satu misalnya alur penanganan perkara yang harusnya bisa disederhanakan. Nah, dari 27 tahapan tadi itu juga ada berkaitan dengan apa yang harusnya mengurus organisasional gitu. Ada 3 pihak yang mengurus perkara di kasasi dan tahapan kasasi dan peninjauan kembali. Misal satu Biro Umum. Biro Umum itu kan di bawah Badan Urusan Peradilan ya, Pak Gayus ya. Kemudian ada juga saya melihatnya dan mendengar, ya, mengetahui bahwa semua alat bukti yang saya dapat di luar kepolisian, apapun yang saya dapat di Australia di luar kepolisian, itu nanti kan saya katakan saya akan beberkan di persidangan. Nah, saat polisi Indonesia ke Australia mendapatkan data-data yang karena mereka ada perjanjian kerjasama AFP dengan kepolisian Indonesia. Mungkin ada berkembang baru ya. Nah, ini dengan 8.000 hakim dipimpin oleh lembaga yang bernama Mahkamah Agung dengan 10 pimpinan. Tentunya sistem ini tidak menjadi aneh sebenarnya. Tapi yang saya ketahui masih banyak menggunakan manual. Selain sistem administrasi, sistem online untuk mempermudah siapa yang tengah berperkara untuk mengupdate perkembangan kasusnya, adakah mungkin yang lain? Saya ingin coba kita saksikan, simak informasi berikut ini juga kutipan dari Anda Pak Gayus beberapa waktu lalu di program Prime Time News. Abuse of power yang Anda rasakan sekarang? Ya, kalau yang disebut oligarki kan itu bentuk kebusukan sebuah organisasi dipimpin oleh segelintir orang dengan kekuasaan yang penuh. Siapa melawan dipindahkan. Kalau itu hakim di tingkat bawah. Hakim agung pun bisa dipindahkan kamar. Bayangkan. Ini kan satu tindakan yang betul-betul oligarki. yang sewenang-wenang gitu ya Pak? Bagaimana perkara ditangani oleh sebuah kamar, diambil alih, diketuai oleh ketua. Oligarki kekuasaan, Pak Gayus, saya ingin minta Anda jawab soal hal ini, apalagi tadi ada perkara, kemudian sudah ada kamar-kamar hakim, namun bisa di-take over oleh ketua. Maksudnya apa? Saya berikut ini dijawab Pak Gayus Lumbun di Prime Time. Buktikan saja di pengadilan bahwa memang betul ada. Sebagai contoh, saya buka sedikit ya. Waktu Jessica memindah-mindahkan itu gelas, itu dia buka tas, dia ambil itu racun, dia taruh, tapi ditutupi oleh paper bag. Kemudian dipindahkan jauh dari posisi dia sebelah kanan. Kenapa? Supaya tidak ada yang menduga bahwa tangan dia nyampe ngeracun ke sana. Padahal udah dikerjain dulu di depan dia. Karena apa? Karena yang serve dia tuh Saudara Agus itu di depan muka dia begitu. Jadi di posisi dia, bukan di posisi pada saat Mirna minum, bukan. Nah, itu Vietnam Cafe itu dituang hitam. Yang ngomong juga Jessica. Ada hampir 50 menit di tangan si Jessica itu kopi. Dan terjadilah yang saya bilang pindah-pindah tangan tadi itu yang sebelah otot itu, ya kan? Nah, nanti itu mungkin di pengadilan kan bisa dibuka. Nah, kalau nanti tidak jadi P21, gimana saya membuka? Masyarakat pengen tahu itu. Saya yakin ya. Saya mohonlah mengetuk hatinya jaksa supaya bisa ya memberikan kita untuk P21 dan ke pengadilan supaya jelas. Kalau memang nggak salah ya sudah, mau diapain gitu loh. Kan kita buktikan nanti ya, kalau Om sih yakin pasti itu kita bisa buktikan. Beralih ke informasi, masa penahanan Jessica Wongso, tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin diperpanjang oleh Polda Metro Jaya hingga 30 hari ke depan. Jika selama 30 hari berkas Jessica tidak juga P21, Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Penahanan Jessica kembali diperpanjang terhitung mulai 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Direktorat Pranata dan Tata Laksana misalnya, itu di bawah Dirjen Badan Peradilan. Kemudian ada Kepaniteraan Muda. Nah, itu
artinya memang ada 3 orang, ada 3 kelompok yang mengurusi pidana, di mana 2 kelompok ini seharusnya juga hanya mengurusi organisasi misalnya gitu. Jadi memang secara sistem selain dia rumit dan birokratis, ada kelompok-kelompok atau ada sub-sub sistem yang tidak semestinya mengurusi perkara, tapi mengurusi perkara juga. Itu gitu. celah-celah itu yang disusupi, ada praktek percaloan dan lain sebagainya itu. Betul, tapi menurut saya dalam konteks kasus Pak Nur Hadi ini, saya kira itu ini mungkin terjadi pada level seorang sekretaris tidak ada kewenangan langsung bersinggungan, betul, tetapi ada dugaan dimanfaatkan. Nah, bisa jadi demikian, dan itu memang harus ditelusuri oleh penyidik ya. Tapi menurut saya meskipun dia 27 tahapan ada 3 kelompok yang mengurusi, yang tidak semestinya mengurusi juga mengurusi misalnya begitu. Tapi sampai level sekretaris kan sebenarnya tidak perlu. Itu juga harus diikuti dengan berbagai instruksi gitu. Terutama tadi terkait satu misalnya alur penanganan perkara yang harusnya bisa disederhanakan. Nah, dari 27 tahapan tadi itu juga ada berkaitan dengan yang harusnya mengurus organisasional gitu. Ada 3 pihak yang mengurus perkara di kasasi dan tahapan kasasi dan peninjauan kembali. Misalnya satu Biro Umum. Biro Umum itu kan di bawah Badan Urusan Peradilan ya, Pak Gayus ya. Kemudian ada juga Direktorat Pranata dan Tata Laksana misalnya. Itu di bawah Dirjen Badan Peradilan. Kemudian ada Kepaniteraan Muda. Nah, itu artinya memang ada 3 orang, ada 3 kelompok yang mengurusi pidana, di mana 2 kelompok ini seharusnya juga hanya mengurus organisasi misalnya gitu. Jadi memang secara sistem selain dia rumit dan birokratis, ada kelompok-kelompok atau ada sub-sub sistem yang tidak semestinya mengurusi perkara, tapi mengurusi perkara juga. Itu gitu. celah-celah itu yang disusupi, ada praktek percaloan dan lain sebagainya itu. Betul, tapi menurut saya dalam konteks kasus Pak Nur Hadi ini, saya kira itu mungkin terjadi pada level seorang sekretaris tidak ada kewenangan langsung bersinggungan, betul, tetapi ada dugaan dimanfaatkan. Nah, bisa jadi demikian, dan itu memang harus ditelusuri oleh penyidik ya. Tapi menurut saya meskipun dia 27 tahapan ada 3 kelompok yang mengurusi, yang tidak semestinya mengurusi juga mengurusi misalnya begitu. Tapi sampai level sekretaris kan sebenarnya tidak perlu ya. Tapi tadi dugaan ada dan sudah terbukti juga sudah disita misalnya 2 berkas putusan berkas perkara LIPO misalnya gitu ya di rumah dan sebagainya. Ini kan mengindikasikan bahwa NN ini memang sedang mencampuri urusan perkara. Atau jangan-jangan karena memang tidak memiliki kewenangan langsung kemudian dimanfaatkan. Karena jejaknya tidak mudah dilusuri misalnya. Mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin ada rekam jejak seperti itu. Bisa jadi karena gini, kalau dulu kan analisisnya terbatas begini. Mafia peradilan itu analisisnya terbatas pada hakim. Jadi didomestifikasi hanya pada hakim. Atau paling tidak panitera gitu. Tapi tidak. Karena penelusuran kita juga dan berbagai penelitian yang kita lakukan itu menunjukkan tidak hanya hakim dan panitera yang harusnya berhubungan langsung dengan perkara yang kemudian bisa menjadi aktor penyalahgunaan kewenangan itu, tapi juga oknum birokratis tadi. Apakah dia memang punya tugas kewenangan di sana? Itu satu hal. Tapi bisa juga dia tidak punya tugas kewenangan, tapi karena punya struktur pengaruh yang kuat di institusi peradilan itu, maka kemudian bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Mudah dimanfaatkan, dan ini tentu harus ada action tadi dari MA internal sendiri, Pak Gayus Lumbun. Tetapi apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak Gayus? Paling tidak untuk dalam kasus inilah sekarang yang masih ditangani KPK. Kalau dalam sekarang memang ada tim dari Bawas, Badan Pengawasan yang akan mendukung KPK, memberikan dukungan agar keadaan yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Tim Bawas ini sudah berjalan? Ya, sedang dibentuk dan berjalan kan. Sudah dibentuk dan sedang berjalan. Itu saya tahu dari juru bicara MA sendiri, yang disampaikan oleh publik. Tapi yang saya katakan adalah, kalau carut marut tadi yang dikemukakan, maka bagi saya ini yang tidak boleh terjadi, sehingga orang tidak jelas. Yang jelas hanya putusan akhir, putusan pun kadang-kadang salah. Ada putusan yang tertera di website itu 1 tahun, padahal 10 tahun akan memutus. Ada yang triliun menjadi miliar. Bahkan itu dimanfaatkan putusan yang upload untuk ada di sebagainya. website. Kelemahan ini terjadi karena integrated sistem informasi yang tidak ada. Ini yang sudah berulang-ulang saya ingatkan. Alatnya dimiliki oleh perusahaan besar-besar itu dengan apa sulitnya Pak usulan-usulan itu yang sudah berulang kali dari dalam maupun dari luar diusulkan kemudian tidak bisa Ada perbaikan, tapi saya melihat terakhir itu wilayah pengadilan PT UN yang sudah bagus. Semestinya kan jangankan perkara, hakim pensiun di mana, di pengadilan mana, atau sakit tidak bertugas, itu klik sudah harus tahu publik sehingga dia mengerti.
Kemudian perkara yang dikatakan 20 tahap itu tahapan di mana saat ini. Satu kali klik mestinya tahu. Harusnya Kalau tahu. menggunakan satu sistem yang CTS itu, case tracking system. Itu satu, kalau di mobil ini mungkin GPS gitu ya, ketahuan di mana. Itu ada. Dan perusahaan besar pun menggunakan itu. Sebuah lembaga sebesar MA dengan 300 lebih pengadilan tinggi dan negeri. 800 ya. Data saya kurang sedikit dan 600-an ya, mungkin 800